Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Inilah kabar untuk Anda. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat Kepulauan Buton, Kepton, Barakati menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Buton Selatan, Busel, Kamis 18 Juni 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kedatangan mereka menuntut kepada DPRD Busel agar segera membentuk panitia khusus Pansus guna menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman tersebut. Mereka menilai penggunaan ijazah palsu itu terindikasi kuat telah merugikan keuangan daerah miliaran rupiah sejak Haji Laode Arusani menjabat sebagai anggota DPRD Buton, Wakil Bupati Busel, dan Bupati Buton Selatan. Jenderal Lapangan Laode Tasrofin dalam orasinya mengatakan Bupati Busel Haji Laode Arusani harusnya diberi penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai siswa terbaik. Pasalnya dirinya tercatat sebagai salah satu siswa yang lulus sendiri sebelum ujian nasional digelar. Menurutnya dalam rekomendasi Ombudsman, SMPN Banti menggelar ujian nasional tahun 2006, sementara Bupati Busel Laode Arusani sudah memiliki ijazah sekolah tersebut tahun 2005. Sebagai putra daerah, ia mengaku sudah beberapa kali menyuarakan kasus ini beberapa tahun silam. Pasalnya para penegak hukum yang menangani kasus ini dinilai seolah acuh dengan suara rakyat, padahal sumber daya manusia (SDM) seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam mengelola pembangunan daerah. Kami dari Barisan Barakati ingin menyampaikan terkait dengan persoalan indikasi ijazah palsu yang dilakukan oleh Bapak Haji Arusani, dan sampai sekarang pun terkait dengan kejelasan kasus tersebut tidak ada titik terang. Harapan kami, saya selaku Jenderal Lapangan meminta kepada pihak DPR membentuk pansus untuk bagaimana sesuai dengan perintah dari Ombudsman RI. Setelah berorasi berjam-jam, massa kemudian melanjutkan aksinya di kantor Bupati Busel yang terletak di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Di sana massa melakukan sidak. Mereka mencari Bupati Busel untuk melakukan dialog. Hanya saja seluruh pejabat sekretariat tak berada di tempat. Ruang Bupati dan Sekda termasuk asisten tertutup. Hal yang sama juga terlihat di seluruh ruangan bagian sekretariat. Saat hendak melakukan sidak, massa aksi sempat bersitegang dengan petugas kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Massa kemudian kembali ke sekretariat DPRD Busel, namun massa harus kembali kecewa lantaran seluruh anggota DPRD tak berada di tempat, kecuali anggota DPRD Partai Golkar, Lahijira. Setelah berdialog, Lahijira mengaku telah mengetahui kasus ini sejak lama. Hanya saja, kasus tersebut kemudian SP3 oleh Polres Mimika. Namun dengan adanya surat Ombudsman, ia berjanji akan berkoordinasi kembali dengan seluruh anggota agar tuntutan peserta aksi dipenuhi. Menurut Lahijira, di DPRD ada kolektif kolegia, di mana dirinya tak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Di Mimika itu hanya 15 SMP MTS yang melakukan ujian nasional. Artinya, dengan temuan baru ini, dengan adanya surat Ombudsman RI Perwakilan Papua meminta kepada Dinas Pendidikan Papua untuk mencabut ijazah yang diterbitkan oleh SMP Negeri Banti tahun 2005. Itu dicabut. Artinya, menurut mereka, bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu ini benar adanya. Menurut barisan muda tadi, benar adanya. Sehingga mereka datang lagi ke DPR mempertanyakan bagaimana sikap DPR. Tapi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Anggota DPR itu 20 orang. Tak terima dengan hal itu, massa kemudian melampiaskan emosinya dengan menyandera Lahijira. Sebelum bubar, massa berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa Senin mendatang dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Untuk diketahui, Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua nomor 423.7/177 PPAD/2/2020
perihal data UN SMP tahun 2005 tanggal 17 Februari 2020 yang menyebutkan bahwa jumlah satuan pendidikan jenjang SMP MTS yang melaksanakan ujian nasional tahun ajaran 2004-2005 di Kabupaten Mimika sebanyak 15 satuan pendidikan, tak termasuk SMPN Banti. Atas surat tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Papua menerbitkan surat laporan hasil pemeriksaan LHP nomor 0001-0102-JPR-4-2020 tertanggal 28 April 2020 tentang penyampaian laporan akhir hasil pemeriksaan LHAP. Dalam surat tersebut menyebutkan, Ombudsman Papua telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap laporan pemeriksaan dengan pelapor Set Sony Awam dengan registrasi nomor 0102-LM-10-2018-JPR atas dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Dinas Pendidikan Mimika terkait penyelesaian pengaduan tentang dugaan pemalsuan ijazah tahun pelajaran 2004-2005 SMPN Banti. Tembagapura nomor 23 DI 2394135 tanggal kelulusan 30 Juni 2005 atas nama Laode Arusani. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman Perwakilan Papua meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan kepada saudara Reki Tafre dengan pertimbangan segala bukti dan keterangan yang diajukan pelapor yang menyatakan adanya ujian nasional di SMPTN Banti pada tahun 2005 dan oleh karena itu telah menerbitkan dan menandatangani ijazah SMP nomor 23 DI 2394135 atas nama Laode Arusani. Dari Kompleks Blok M Benda Kendari, jurnalis Ultraline Ical mengabarkan untuk Anda.